misi kita yang ketiga. Jadi bukan cuma kalau produk saja akan kita dalami di silakan. Tapi yang penting itu, yang terpenting itu adalah kenapa kita harus mengelola ini. Ingat, visi kita menyehatkan umat, misinya 3. Misi yang ketiga itu adalah menyediakan produk murah berkualitas. Kalau kita menyediakan produk murah berkualitas itu dagang. Kita pergi iklan boleh nggak? Boleh. Setiap hari apa? Jadi tidak ada seperti melarang untuk dagang, malah justru ayo dagang. Karena kalau untuk pasien kita cari keberkahannya, jangan cari nominalnya. Kalau cari nominal di pasien, amplop paling 50.000. Walaupun dia sudah berobat miliaran nggak sembuh-sembuh, kita terapi sembuh, palingnya tetap 50.000, 100.000. Maka untuk menjadi sukses, tanda kutip kaya raya dari terapi, sulit. Saya sampaikan sulit. Saya belum ada contoh pemegang keliling pakai Pajero Sport. Rata-rata pakai motor, tasnya gede banget, misalnya alat bekam, herbal, majalah, terus macam-macam. Karena itu boleh. Tapi kalau cari keberkahannya banyak sekali. Bagaimana hanya sekedar nyuk, setrumi, cuma dipegang-pegang, kita kan hanya tadi. Terapis kan cuma masukkan kunci, jering kan gitu ya. Hanya sekedar nyuk kok kanker sembuh, kok diabetes sembuh, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau kita tukar itu dengan amplop, cuma nilainya 50 sampai 100.000, rugi. Maka kita ada misi ketiga, menyediakan produk murah dan berkualitas. Produknya siapa? Kita buka semua anggota Perti. Yang punya UMKM, yang punya apa, silahkan dijual seperti ini. Kita akan punya sistemnya sudah pakai apa? Manajemen yang profesional. Harganya tentu harus lebih murah dan berkualitas. Ya, produk-produknya banyak. Ini saya contohkan. Banyak sih. Nah, ini nanti ada boxnya. Ini sudah BPOM NA, sudah komplit. Ini spray. Saya juga pakai kolagen. Isinya kolagennya itu sepertiganya, banyak sekali. Sisanya ini agak sedikit lengket karena kolagennya banyak. Kalau nanti kita akan produk berikutnya akan ditambah dengan sedikit parfum, jadi agak wangi. Terus ditambahi aloe vera, perso aloe vera, lidah buaya, itu bisa untuk tabir surya fungsinya. Jadi ini banyak. Kemudian ada tadi deodoran, juga murah. Terus ada ini. Ibu-ibu familiar dengan ini? Produk apa ini? Tahu Kristal X? Nanti ada Dermatrit dan sebagainya. Harganya jauh lebih murah. Tapi dalam prakteknya Pak, yang beli bapak-bapak. Karena ibu-ibu mau beli ini mikir, ini koyo ngono. Soalnya penikmatnya bapak-bapak. Ada Dermatrit. Tolong ketikkan, ini Dermatrit spray, ada yang serum, coba ketik. Dermatrit, coba. Dermatrit, sudah dijual. Nanti akan kita silangnas itu akan kita launching. Sistemnya akan saya sampaikan. Yang penting saya sampaikan sistemnya ini. Ya, produknya nanti di katalog produk itu banyak. Termasuk skincare-nya, abon, kape ketan, sambal pecel, sambal macem-macem. Susu juga masuk. Nih. Kita semua masukkan ke sistem. Jadi dipahami ya, yang kita lakukan ke depannya. Kita kedepannya ini setahun mungkin ya, kita akan fokus justru malah ekonomi. Kalau Baksosma sudah berjalan, semua sudah berjalan, pelatihan juga berjalan keterlibatan, tapi yang ekonomi itu kita belum menggarap secara serius Pak. Padahal potensinya besar, ini abon ini luar biasa. Tape yang akan kita angkat itu tapenya Bu Masinem. Bu Masinem itu orang DPD Gunung Kidul, janda.
Beliau kanker payudara, operasi, muncul lagi, operasi, muncul lagi, ditinggal suami, ditinggal anak jauh, putus asa, operasi terakhir nggak punya dana, tinggal dana sedikit, dananya ini dibelikan kain kafan karena dia nggak ada yang ngurusi, nggak mau operasi. Alhamdulillah ditemukan dengan peti, sekarang alhamdulillah sehat. Dia karena sambil terapi itu dia sambil terapi diri sendiri. Alhamdulillah sekarang sehat dan kain kafannya masih disimpan sampai sekarang. Saya ingin mengangkat ekonomi beliau, ternyata beliau ini pintar membuat tape ketan tanpa gula, bisa rasanya manis tanpa gula, terus pakai daun telan, jadi tapenya warnanya ungu. Saya minta, Bu, jangan produksi, nanti kita pasarkan, tidak punya modal, kerjasama sama Nyonya Wahyu, istri saya. Nyonya Wahyu, nanti hubungi Nyonya Wahyu modalnya apa? Jadi kita ngangkat-ngangkat yang begitu harus kalian, bukan cuma untuk diri sendiri. Kalau manajemen harus untung, ya harus mana ada manajemen rugi, karena membeli sistemnya. Polis satu keuntungannya adalah penjualan langsungnya lebih murah, gitu ya. Tapi minimal ordernya 5, karena satu pak. Kalau 60.000 kali 5 berarti berapa? 300.000. Dijual misalnya 80 berarti 400. Untungnya berapa Pak? 100. Itu sudah sekitar berapa persen? 30% Pak. Dalam bisnis 30% itu wajar. Artinya bisnisnya ini wajar bagi si agen, tapi lebih murah daripada yang lainnya. Menarik nggak? Menguntungkan nggak Pak? Menguntungkan. Kalau dikasih bonus lagi, sip. Lebih sip lagi nggak? Sip. Iya nggak Ustaz. Yang beli sama yang pijat bisa. Kasih bonus pijat. Kita nanti per pembelanjaan itu per paket. Semuanya per paket. Ada ordernya. Kalau yang ini minimal ordernya saya nggak hafal. Kalau propolis kan 5. Kalau abon nanti berapa? Sukate kalau nggak keliru 50 atau 60? 11 kan sekarang. Besok untuk masuk sistem itu ada minimal ordernya. Harganya tetap sama. Harganya tetap sama loh ya. Kan minim belanja, free ongkir semuanya. Itu tadi yang harga-harga di luar itu tadi belum free ongkir loh Pak. Ini kita free ongkir. Masih kita sisihkan per paket itu 50.000 bagi yang mengajak subagen. Contoh, panjenengan, misalnya Bang Randy di Malang, dia jadi agen belanja satu paket propolis. Kalau dia mau menjalankan propolis itu dengan sistem biasa, dia ke toko-toko herbal, jualnya ke toko herbal berapa? Harus lebih dari 300.000 kan, supaya untung. Kalau sekarang tidak perlu begitu, cukup closing itu toko-toko herbal, apotek, belanjanya sama seperti Bang Randy, tetap belanja harganya 300.000, tapi satu paketnya kalau nanti apotek atau toko herbal itu beli 300.000 itu 50.000 masuk ke Bang Randy secara otomatis. Jadi harga terkontrol. Harga apotek, harga agen, harga ini sama. Merekomendasikan, artinya apotek itu adalah binaannya dia ya, yang mengajak itu dapat 50.000 per paket. Yang 25.000 akan kita wujudkan, mau diambil cash boleh, emas boleh, motor boleh dan sebagainya, nanti sampai banyak akumulatif. Yang 25.000 per bulan nanti dapatnya berapa? Kita berikan produk, kita kirim gratis. Misalnya simulasi lagi, Bang Randy jadi agen belanja propolis satu pak saja, caranya satu paket saja, 5 itu. Kemudian Bang Randy bisa mengajak 10 toko herbal atau 10 teman-teman. Berarti Bang Randy dapat berapa? 50 kali 10, berarti dapat 500.000 kan?
Yang 250.000 itu kita wujudkan produk. Misalnya kita tambahin 50.000 misalnya, kita berikan ke Bang Randy itu satu lagi paket propolis gratis dan itu dihitung pembelanjaan. Yang 250.000 boleh diambil uang. Paham? Gimana? Setiap pembelian. Jadi panjenengan mau punya, kalau daftar agen bayar nggak? Daftar agen nggak bayar. Kalau daftar agen bayar itu horor, Pak. Nah ya, nggak bener salah. Jadi jenengan mau daftarkan bapak, ibu, pak le, bude, terserah. Keuntungan jenengan bagaimana? Ya kalau mereka belanja. Kalau mereka nggak belanja ya nggak bisa. Artinya ini seperti cabang-cabangnya jenengan saja. Kalau ada pembelian, belanja baru dapat. Kalau enggak ya enggak. Yang syariah begitu. Jadi jangan mengharapkan di sistem kita itu dapat bonus kapal pesiar. Karena pembonusannya tidak memarap harga. Maka kita nggak bermain itu. Sehingga kita tidak memarap harga untuk bonus. Harganya bahkan dari pasaran lebih murah. Karena Pak manajemen untungnya dikit. Pengennya pengalinya yang banyak. Itu bayaran deodoran 60.000 itu paling kita ambil untuk 1.500 satu botol. Keuntungannya apa? Dengan kita mengambil untung sedikit, para agen bisa dapat harga yang murah, jualnya enak. Paham? Jadi dapat bonusnya, dapat keuntungannya 3. 1 penjualan langsung, kita dapat produk yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, dari semua panjenengan yang ngajak itu nanti pembelanjaannya per paket itu dihitung kurang lebih 50.000. Yang 25.000 nanti dikembalikan dalam bentuk produk dan itu diujikan dalam pembelanjaan. Korelasinya apa? Hitungan buah C merekomendasikan menjadikan Bang Randy subagen, apa gitu? Bang Randy ini akan belanja, Bu AC dapat, kan gitu. Tapi kalau Bang Randy nggak belanja, Bu AC dapat nggak? Tapi kalau di bawahnya Bu Randy itu, Bang Randy itu Bu Iklima belanja, kan tadi yang 25.000 nanti kita kembalikan dalam bentuk produk kan? Dihitung pembelian. Jadi Bang Randy itu otomatis belanja. Jadi bonusnya dihitung pembelian. Paham? Jadi otomatis tetap akan dapat. Itu ada tingkatannya enggak? Enggak. Ada tingkat. Ya cuman saya ngajak Aku dan kamu. satu. Saya punya subagen apotek, pondok pesantren, koperasi, orang-orang yang jualan. Omset dari itu aja saya dapat. Bawahnya ya enggak. Nanti yang bawah ini. Maksudnya yang bawahnya nanti merekrut lagi. Apakah sudah dapat bonus? Ya kalau belanja, yang dapat ya cuma yang atasnya saja. Jadi misalnya satu tingkat saja. Jadi saya ngajak Bu Iklima, saya pindah Bu Iklima. Setiap pembelanjanya Bu Iklima, ya saya dapat. Bu Iklima ternyata ngajak Bu AC, Bu AC belanja, ya saya nggak dapat. Yang dapat adalah Bu Iklima, yang ngajak Bu Iklima, yang pindah Bu Iklima, kan begitu. Dia nggak dapat karena dia nggak tahu AC. Yang sekarang aku. Menariknya harga kita tidak di markup. Harganya malah lebih rendah dari pasaran. Terus yang dibagi itu apa? Keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan CV-nya nanti namanya CV mentas bareng berkah. Ya, yang mendirikan saya dan ibu saya. Tapi mentas tanpa berkahan yo, harus ada berkah. Maka produk-produknya juga dari teman-teman semua. Ada yang mau merasakan ini? Ini non MSG semua. Produk kita non MSG. Itu kalau panjenengan dalam dunia bisnis makanan itu nilai plus. Kalau sudah non MSG itu nilai plus. Kemudian olahannya macam-macam. Ini ada abon
ayam, ada abon sapi, ada abon nabati, ada abon jantung pisang untuk ibu-ibu yang menyusui, itu bagus. Ada abon teri untuk yang kayak ini, yang cocok anak-anak muda online ini, kayak begini. Semua sudah BPOM MUI. Jadi jangan jual apa? Halal, halal. Yang ini bon cabe, sapi teri premium. Nah, itu belanjaan. Saya mau ke beliau. Tapi kalau jangan mau merasakan, dibuka bareng-bareng, dicicip bareng-bareng. Kalau ini kremes, enggak. Tapi ini nanti kita jual juga. Kremes. Pokoknya nanti produknya banyak. Semua nanti pembelanjaan abon itu juga per paket. Karena setiap paketnya dengan kontribusi pada yang mengajak jenengan, merekomendasi jenengan. Cuman setiap produk nanti ada minimal order dan free ongkir semua. Sudah kita setting free ongkir semua. Udah ya nanti. Jadi tertera modal yang jenengan keluarkan karena ongkos kirimnya gratis. Jangan cari yang ongkir gratis sulit Pak. Karena itu hampir harganya sama. Madu paling murah berapa? Harus beli banyak ya, misalnya di ecer 1 kilonya berapa? Iya, kalau ecer 100. Yang murah lah 60 ada ya. 65 kalau belinya banyak. Loh. Ongkirnya berapa? Mahal. Akhirnya jatuhnya juga ongkirnya kan madunya sudah 1 kilo, belum botolnya. Botolnya lebih dikit, itu terhitungnya 2 kilo. Jadi berat. Kita nanti ada madu free ongkir juga. Dapat dari mana? Saya langsung dari peternak Jambi. Jadi langsung dari Jambi. Murah. Yang murah dibandingkan yang lain. Oke, macam-macam lah intinya produknya, nggih. Jenengan punya produk silahkan. Ya, kami tunggu. Toko-toko herbal yang paling kenceng apa? Kalau jenengan tahu. Ada paling tidak 4 bestseller. 1 susu kambing. Terus habatus soda, madu, profit. Itu paling tidak apa? Susu kambing sudah pas. Itu kita bicara peluang. Susu kambing yang paling laku, yang kualitas harga mahal atau kualitasnya rendah, harga murah. Yang paling laku. Kualitas. Itu karena jenengan atau survei? Pertanyaan kan, yang harga mahal karena berkualitas atau yang harga rendah karena kurang berkualitas? Yang paling laku. Harga rendah dan mereka tidak memikirkan kualitas. Maka kalau susu kambing kita yang Sukate itu harganya lebih murah dan lebih enak, khasiatnya testimonial banyak. Harusnya panjenengan bisa menguasai itu. Ya, kejar itu toko-toko herbal di daerah panjenengan masing-masing. Harapannya, contoh saja tadi, misalnya dapat 10, kemudian karena toko herbal pembelanjanya masing-masing 5 misalnya, jadi 50 lah gitu ya. 50 paket kali 50 berapa? 2,5 juta. Sudah jenengan diem aja. Closing yang lain. Kalau ini terjadi, ekonomi ini bisa jalan, baksosnya enak, nerapi orang bantu itu enak. Selama ini kan saya terfitnah munafik dan sebagainya karena seakan-akan tidak memikirkan dapur. Rezeki itu sudah Allah yang atur, bisnis itu jalan. Yang saya anjurkan itu bukan tidak berbisnis, malah justru saya anjurkan berbisnis. Yang tidak saya anjurkan adalah menjadikan pasien itu barang komoditi dari sakitnya. Kalau kita mengharapkan amplop kan masih berpikir begitu Pak. Kita bantu dapat progres yang bagus, kok amplopnya dikit. Setara keimanan ketakwaan kita pasti
ngedumel lah. Ya kita menjaga itu. Kalau kita nanti rezeki kita dari dagang, dari bisnis sudah lancar, insya Allah sosial kayak gitu enak. Maka ini kita jadikan bagian dari misi. Kalau kita nanti produknya profesional, buahnya dianggap sudah nggak pikirkan dakwah, salah. Seperti yang bangun saya, sejak awal misi itu sudah ada, sudah terfikirkan oleh saya. Kondisi ini sudah terfikirkan oleh saya. Bahwa teman-teman itu butuh alternatif, solusi bukan alternatif. Ketika diajak untuk tidak memikirkan amplop, harus ada solusi. Solusinya ya dagang. Dan kita sudah buatkan sistem. Itu okay? Baik teman-teman sebagai produsen, nanti ada mekanismenya. Baik panjenengan sebagai agen, ada mekanisme. Begitu?